Oke, udah mulai ya? Ya, langsung ke Bellman Equation. Mmm, nah, si ide dari Bellman Equation ini adalah gitu ya, nilai suatu state itu sama dengan reward yang didapatkan sekarang ditambah dengan nilai state berikutnya yang dikasih discount factor tadi, kayak gitu. Nah, jadi untuk mengetahui seberapa bagus gitu ya, seberapa bagus, suatu state kita cukup lihat aja reward yang sekarang diperoleh sama, nilai state tujuan berikutnya gitu ya, atau kita lihat next state-nya aja, gitu. Nah, bentuk sederhananya adalah ini, yang ini adalah reward langsung gitu ya setelah melakukan action, mhm, terus ini yang gamma ini discount factor yang tadi, terus Vs state plus satu ini adalah nilai state berikutnya, kayak gitu. Mmm, bentar, apalagi ya? Ya sebenarnya idenya kayak gitu sih, Bellman Equation ini. Nih, Bellman Equation express the relationship between the value of state and the value of its successor state gitu. Ya jadi, dia tuh value yang sekarang atau, reward yang sekarang ditambah dengan value next state dikalikan dengan si discount factor-nya gitu. Nah, kalau kita mau cari yang optimal reward, berarti kita harus cari, eee, atau kita harus pilih si best action kan. Nah, makanya, formulanya seperti ini. Nah, artinya adalah nilai optimal suatu state itu adalah nilai aksi terbaik yang bisa kita pilih. Nah, jadi nilai optimal pada akhirnya adalah pakai rumus yang ini ya, teman-teman. Pakai rumus yang ini, buat cari si nilai optimum dari Q-nya. Artinya apa? Kita lihat semua kemungkinan, state tujuan, hitung reward-nya langsung, terus tambahin nilai state tujuan, dikalikan dengan probability terjadinya, jumlahin semua. Ya, ini kalau satu state, ini kalau satu, ini kalau banyak, gitu ya, ambil maksimumnya. Nah, kemudian ada value iteration. Sebenarnya dia tuh apa sih gitu ya. Nah, gimana cara cari nilai optimalnya? Idenya adalah kita start dengan nilai semua state-nya itu biasanya nol. Terus nanti kita update dengan menggunakan si rumus yang ini. Nah, si rumus ini tadi Bellman update gitu ya namanya. Terus tinggal lakukan hal seterusnya sampai kapan? Sampai konvergen. Artinya nggak ada perubahan lagi di nilai, value-nya, kayak gitu. Entar kita lihat, ini masih mana, Kak? Oh, dekat lagi ya. Oke, lanjut adalah key-learning. Beda dengan ya sebenarnya ini key-learning ini adalah pengembangan dari value iteration yang tadi.
eee, dipakai buat cari nilai optimal dari si Q, si aksi, state, dan aksi yang di saat bersamaan secara langsung dari pengalaman. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah si model learning ini dia, model free atau model free reinforcement learning. Jadi dia nggak punya tuh yang namanya policy. Dia benar-benar pure dari pengalaman gitu ya. Agent-nya itu dia nggak tahu nih policy-nya kayak gimana, eee, nggak tahu model lingkungannya kayak gimana, probability transition-nya itu nggak tahu gitu. Jadi ambil cukup lakukan action, terus lihat hasilnya, lalu belajar dari pengalaman, kayak gitu. Nah, ide dasarnya adalah kita inisialisasi dulu di state S gitu ya. Salah di sini. Kita inisialisasi berada di state S, terus kita pilih action A gitu ya. Kita ada di state S, kita pilih action A, terus kita bakal dapat reward. Baru kita pindah ke si, eee, next step gitu ya, next state-nya. Makanya di sini, nilai Q-nya itu diperbarui berdasarkan pengalaman tersebut. Nah, sebenarnya ini tuh kan persamaannya sama ya, kayak persamaan yang ini, cuman eee, nggak ada, apa sih namanya, nggak ada, polusinya, kayak gitu. Saya ulangi ya mungkin. Yang pertama kita inisialisasi dulu untuk semua nilai Q-nya gitu ya. Terus kita mulai dari state awal, kita pilih action gitu ya. Ya, kadang eksplorasi, kadang eksploitasi gitu ya. Terus lakukan action, amati reward-nya, terus amati reward dan next state, terus kita baru update si Q-nya dengan rumus yang ini. Baru kita pindah ke next state. Ulangi aja gitu sampai terminate atau sampai mencapai goal. Nah, kayak gitu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, sebelum masuk ke situ, aduh nggak bisa di ini lagi, bentar. Sambil saya ini, nah tadi ya di sini, iya, lewat. Oke, jadi ini adalah rumus dari si Q-learning kalau pengen, ke next state gitu ya. Ketika, ada di state S dengan action-nya A, kita harus update nilai si Q-table-nya nanti. Nah, nilai Q-table-nya itu adalah nilai dia sendiri gitu, nilai di Q-table awal ditambah dengan ada alfa. Alfa di sini apa? Artinya learning rate. Tahulah ya learning rate, kan udah dibahas juga di gradient descent itu learning rate itu apa di deep learning. Kemudian learning rate dikali dengan R atau reward ditambah dengan si, eee, discount factor dikali dengan maksimum dari seluruh state dan action seluruh next state gitu ya. Misalnya next state-nya itu 7 gitu. Nah, kita cek maksimum di state 7 itu dia action-nya itu maksimumnya yang mana, kayak gitu. Kemudian dikurangi dengan ini.
dengan si Qtable pada, eee, current state terhadap action A. Kalau kita sederhanakan, nanti kalau di ujian kalian nggak usah pusing gitu ya. Kenapa? Kita bisa kok sederhanakan. Jadi si alfanya itu atau learning kok nggak bisa? Eh, nah, jadi si alfa atau learning rate-nya itu kita setting 1. Ya walaupun di kenyataan biasanya learning rate tuh kecil banget gitu kan ya. Tapi, kita anggap aja 1 untuk mempermudah kalian perhitungan. Jadi, kita masukin Q, S sama A itu adalah Q, S, A ditambah dengan learning rate dikali dengan R tambah, discount factor dikali maksimum dari Q yang next state terhadap next action dikurangi QSE. Nah, oke, kita masukin nilainya 1. Jadi, sini QSE-nya ditambah dengan, ini karena ini nilainya 1, langsung dibuka aja kurungnya, ditambah, gamma atau discount factor dari max Q, next state and next action dikurangi QSE. Nah, ini coret, ada yang sama kan ya? Sehingga nanti simpelnya kalian cukup hitung ini aja. Nah, kayak gitu. Jadi, untuk mengupdate si Qtable-nya di state S dan action A, kalian cukup hitung aja, ujung-ujungnya kalian cukup hitung aja, kalau misalnya keluar di ujian gitu ya, kalian cukup hitung aja reward di yang sekarang, ditambah dengan si discount factor dari discount factor dikalikan dengan maksimum next state, eee, terhadap next action, cari aja nilai maksimumnya di tabel tersebut pada state selanjutnya. Udah deh beres. Nah, untuk perhitungannya kayak gimana, next video ya, berarti kita langsung bahas di slide ketiga. Oke, sekian.